Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Yang Hermawan selaku guru pembimbing ujian praktek matematika kelas 12. Perkenalkan, nama saya Marvin Christian dari kelas 12 absen 8. Pada kesempatan saya kali ini saya akan menjelaskan tentang materi limit tak hingga dikurangi tak hingga. Alangkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran kita akan memulai terlebih dahulu dengan doa. Doa akan saya pimpin dalam agama Kristen. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Pada hari ini saya akan memulai pembelajaran matematika. Biarlah Engkau yang menyertai, membimbing agar dapat menjelaskan secara sejelas-jelasnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum masuk kepada materi tak hingga kurang tak hingga, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian limit. Pengertian limit. Secara garis besar, limit berarti batas. Jadi limit sangat penting untuk kalkulasi. Materi ini dikembangkan pada abad ke-17 oleh Newton dan Leibniz. Akan tetapi, para ahli matematika Yunani kuno telah memakai prinsip serupa untuk menghitung luas dan volume benda. Setelah mengetahui pengertian limit, pada kali ini saya akan langsung menjelaskan pengertian tentang bentuk tak hingga dikurangi tak hingga.
Pengertian bentuk tak hingga dikurangi tak hingga adalah bentuk tak tentu. Untuk menyelesaikan bentuk tak hingga kurang tak hingga, dilakukan langkah dikalikan bentuk sekawan dari bentuk yang mengandung tanda akar. Setelah mengetahui pengertian dari limit dan juga pengertian dari tak hingga kurang tak hingga, pada kali ini saya akan langsung memberikan contoh soal limit bentuk tak hingga dikurangi tak hingga. Soal yang pertama adalah limit x menuju tak hingga akar x dikurangi 1 dikurangi akar x ditambah 2. Bentuk penyelesaiannya adalah kita kalikan terlebih dahulu soal dengan bentuk sekawan. Jangan lupa ketika dikalikan bentuk sekawan, minus diganti menjadi plus. Kita anggap sang soal memiliki per 1. Setelah itu baru kita bisa mengalihkan atas dikali atas dan bawah dikali dengan bawah. Kita lihat akar dikalikan dengan akar, maka akarnya akan hilang dan bentuk di dalam akarnya tetap seperti itu. Yang berarti x dikurangi 1, kemudian tanda kurang dikali tanda tambah, hasilnya akan ditanda kurang, kemudian akar x tambah 2 dikalikan akar x tambah 2, hasilnya akan menjadi x tambah 2. Dan jangan lupa kita akan memberikan kurung. Kemudian untuk bawahnya 1 dikalikan dengan akar x min 1 ditambah akar x plus 2. Hasilnya akan jadi tetap sama, yaitu akar x min 1 ditambah akar x plus 2. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengalihkan min dengan yang ada di dalam kurung, yang artinya minus dikalikan dengan x dan minus dikali dengan 2. Hasilnya akan jadi min x min 2. Kemudian bagian bawahnya tetap kita salin seperti apa adanya. Kemudian setelah bentuknya seperti ini, bagian atas bisa kita perkecil kembali. X dikurangi x menjadi 0 dan min 1 dikurangi 2 sama dengan min 3. Kemudian bawahnya tetap kita salin seperti apa adanya. Kemudian setelah menjadi seperti ini, kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu kita akan membagi seluruh suku yang ada di sini dengan variabel pangkat tertinggi. Kita lihat minus 3 tidak punya variabel x, maka dari itu kita akan melihat variabel dari yang bawah. Yang bawah mempunyai variabel x pangkat 1. Ketika x pangkat 1 akan dinaikkan untuk membagi min 3, maka x tersebut akan menjadi akar x. Maka kita dapat menuliskannya seperti ini.
min 3 dibagi dengan akar X. Kemudian akar X min 1 semuanya dibagi dengan X pangkat 1, karena X pangkat 1 adalah variabel dengan pangkat tertinggi. Hasilnya adalah min 3 dibagi akar X, hasilnya adalah 0. Kemudian kita lihat dalam akar, X dibagi X karena pangkatnya serupa. Kita lihat di depan X yang ini terdapat ada angka 1, tetapi tidak kita tuliskan, dan kita bisa mencoret X-nya karena pangkatnya sama dan menuliskan angka 1. Kemudian kita lihat 1 dibagi X, angka dibagi dengan X, hasilnya adalah 0. Kita lihat yang kedua, X dibagi X. Jangan lupa kita lihat depannya ada angka 1. Dan kemudian kita bisa mengalihkan X dengan X-nya atau mengeliminasi X-nya dan menghasilkan angka 1. Kemudian kita lihat ada angka 2. Angka dibagi dengan X, hasilnya adalah 0. Kita lihat di sini juga, ketika X-nya hilang, lim X menuju tak hingga pun hilang. Langkah selanjutnya adalah kita akan memperkecil atau menghilangkan akarnya. Kita lihat akar 1 ditambah akar 1. Akar 1 artinya 1, yang berarti 1 ditambah 1. Hasil akhirnya adalah 0/2. 0 dibagi 2, hasilnya akan tetap 0. Kemudian masuk kepada contoh soal yang kedua. Sama seperti contoh soal yang pertama, kita akan mengalihkan soal dengan bentuk sekawannya. Jangan lupa tanda min ketika bentuk sekawan berubah menjadi tanda plus. Lalu kita anggap akar X min 2 min X mempunyai per 1. Selanjutnya kita lihat akar dikalikan dengan akar, akarnya akan hilang, dan dalamnya X min 2 akan tetap ditulis menjadi X min 2. Kemudian min X dikali dengan plus X, hasilnya adalah min X pangkat 2. Kemudian bagian bawah, 1 dikalikan akar X min 2 ditambah X, hasilnya akan tetap menjadi akar X min 2 ditambah X. Karena di sini sudah tidak ada yang bisa kita apa-apakan lagi, maka kita akan membagi seluruh suku yang ada di sini
dengan variabel pangkat tertinggi. Bisa kita lihat variabel pangkat tertinggi di soal ini adalah X min 2. Jadi kita akan membagi seluruh suku soal ini dengan X pangkat 2. Yang berarti X dibagi X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 2, dan X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 2. Kemudian ketika X pangkat 2 masuk dalam akar, X pangkat 2 akan berubah menjadi X pangkat 4. Yang berarti akar X dibagi X pangkat 4 dan akar min 2 dibagi dengan X pangkat 4. Kemudian X yang di sini karena tidak termasuk dengan akar akan tetap dikalikan dengan variabel pangkat tertinggi, yaitu X pangkat 2. Kita lihat X dibagi dengan X pangkat 2. Karena pangkatnya tidak sama, hasilnya akan menjadi 0. Kita lihat min 2 dibagi dengan X pangkat 2. Angka ketika dibagi X, hasilnya akan 0. Kemudian min X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 2. Kita lihat di depan X pangkat 2, kita anggap akan ada muncul 1. Kemudian karena pangkatnya sederajat atau sama, kita akan mencoretnya dan min 1 hasil akhirnya. Kemudian kita lihat akar X dibagi dengan X pangkat 4. Karena pangkatnya tidak sama, hasilnya juga akan sama menjadi 0. Min 2 dibagi X pangkat 4, artinya angka dibagi X hasilnya akan 0. Kita lihat X dibagi X pangkat 2, karena pangkatnya tidak sama, hasilnya juga akan menjadi 0. Akar dari 0 adalah 0 itu sendiri. Hasil akhirnya min 1 dibagi 0. Min 1 ketika dibagi 0, hasilnya akan menjadi tak hingga. Kita akan melanjutkan kepada contoh soal yang berikutnya. Seperti soal-soal sebelumnya, kita akan mengalihkan soal dengan bentuk sekawannya. Tidak lupa minus ketika dibentuk sekawan akan menjadi tanda plus.
kita akan menambahkan per satu pada soal agar dapat dikalikan. Langkah selanjutnya adalah kita melihat akar dikalikan dengan akar, maka akar itu akan hilang. Minus dikalikan dengan plus, maka hasilnya akan tetap minus. Jangan lupa setelah ada tanda minus, kita akan memberikan tanda kurung. Akar dikalikan dengan akar, maka akarnya akan hilang dan isinya tetap sama. Bagian bawah, 1 dikalikan dengan akar 2x kuadrat ditambah 3 ditambah akar x kuadrat min 3, hasilnya akan tetap menjadi akar 2x kuadrat ditambah 3 ditambah akar x kuadrat dikurangi 3. Kita lihat 2x kuadrat ditambah 3, kita akan tulis ulang. Kemudian minus akan dikalikan dengan x kuadrat dan minus akan dikalikan dengan min 3. Hasilnya adalah min x kuadrat, dan minus ketemu minus akan menjadi plus, dan hasilnya adalah plus 3. Dan bawahnya akan kita salin ulang kembali. Kita lihat di sini, pada soal ini kita masih bisa menyederhanakannya, yaitu 2x kuadrat dikurangi x kuadrat, hasilnya adalah x kuadrat. Plus 3 ditambah plus 3, hasilnya adalah plus 6. Kemudian bawahnya akan kita salin ulang. Langkah selanjutnya adalah mengalihkan setiap suku dengan variabel pangkat tertinggi. Kita lihat pada soal berikut, variabel pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Maka
kita akan mengalihkan semua sukunya dengan, maksud saya, membagi semua suku dengan X kuadrat. Kita lihat X kuadrat ketika akan masuk ke dalam akar, X kuadrat akan menjadi X pangkat 4. Hasilnya adalah X kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Karena pangkatnya sama, hasilnya adalah 1. Karena kita lihat di sini ada angka 1. Jadi hasil dari X kuadrat dibagi X kuadrat adalah 1. Angka dibagi dengan X kuadrat, hasilnya adalah 0. Dua X kuadrat dibagi dengan X pangkat 4, karena variabelnya pangkat tidak sama, maka 2X kuadrat hasilnya adalah 0. Angka dibagi dengan X pangkat 4, hasilnya akan menjadi 0 juga. X kuadrat dibagi X pangkat 4, karena pangkatnya lebih kecil X kuadratnya, maka hasilnya akan menjadi 0. 3 dibagi dengan X pangkat 4, hasilnya akan jadi 0. Akar dari 0 adalah 0 itu sendiri. Hasil akhirnya adalah 1/0. 1 dibagi 0, hasilnya akan jadi tak hingga. Sekian penjelasan materi limit tak hingga dikurangi tak hingga kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan juga salah pengucapan. Saya berterima kasih kepada Bapak Yon Hermawan yang telah mau meluangkan waktu untuk menonton video ini dan juga menilainya. Dan juga berterima kasih karena Bapak telah membimbing saya selama ujian praktek matematika kali ini. Terima kasih.